Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama Ana Syifahira Sabrina. Sekarang Ana duduk di bangku kelas 8. Pada kesempatan Al-Quran berkisah kali ini, Ana akan bercerita tentang burung hudhud yang amanah. Kisah ini bersumber dari surat An-Naml ayat 20 sampai ayat 44. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita kepoin. Pada suatu pagi, terlihat nampak 2 ekor burung sedang berbincang. Mereka tampak membicarakan sesuatu yang amat menarik. Mereka adalah hudhud dan temannya itu kebetulan berasal dari kerajaan yang akan mereka tuju. Temannya hudhud berkata, "Hai hudhud, apakah kau sudah tahu bahwa ada sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah, tapi ratu dan penduduknya tidak beriman kepada Allah?" Tanya temannya. Aku belum tahu." "Tolong ceritakan dong," kata hudhud. "Baiklah. Jadi ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Saba. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Penduduk kerajaan ini tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Tapi hudhud kurang percaya." "Benar nih," kata hudhud. "Wahai temanku, bisakah kau mengajakku ke sana?" Tanya hudhud bertanya. "Boleh, ayo." Akhirnya hudhud dan temannya pun terbang dan akhirnya mereka sampai di Kerajaan Saba. Kerajaan itu benar-benar indah dan megah, sangat indah. Tapi sayangnya ada sebuah pemandangan yang benar-benar mengganggu penglihatan hudhud. Penasaran? Pemandangan itu adalah pemandangan di mana Ratu Balqis dan seluruh rakyatnya sedang melakukan sebuah upacara yang dimaksudkan sebagai upacara penyembahan terhadap matahari. Temannya pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku berasal dari kerajaan ini." Hudhud hanya terdiam, tapi dia juga merasa tidak nyaman karena pemandangan itu. Di lain tempat, di kerajaan Nabi Sulaiman sedang melaksanakan apel pagi bersama seluruh prajuritnya yang terdiri atas golongan jin, manusia, dan hewan. Nabi Sulaiman mulai memeriksa barisan, tapi alangkah terkejutnya, Nabi Sulaiman tidak menemukan hudhud. "Kenapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk golongan yang tidak hadir? Sungguh, jika ia datang, maka ia akan kuazab dengan azab yang keras, atau akan kusembelih dia," kata Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman berucap seperti itu dan menunggu beberapa saat, hudhud pun tiba. "Hai hudhud, kemana saja engkau? Dan kenapa kau menghilang tanpa izin?" tanya Nabi Sulaiman. "Maafkan hamba Baginda Sulaiman karena hamba tidak bisa hadir dalam apel pagi ini. Sesungguhnya hamba membawa berita yang belum pernah Baginda Nabi Sulaiman dengar selama ini." Nabi Sulaiman mulai penasaran. "Berita apakah itu, wahai hudhud?" Lalu hudhud pun menceritakan. Ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Saba. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Kerajaan ini sangat indah dan megah, wahai Baginda. Akan tetapi sayangnya mereka tidak menyembah Allah. Mereka malah menyembah matahari. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka itu. Dan sungguh mereka telah disesatkan oleh setan, kata hudhud. Jika begitu, maka antarlah suratku ini ke Kerajaan Saba.
Jatuhkanlah surat ini, berpalinglah, lalu dengarkanlah pembicaraan Ratu Balkis bersama para pembesarnya. Jika kau benar, maka kau akan kubebaskan dari segala azab yang akan menimpamu. Tapi jika kau dusta, maka azab yang besar sedang menantimu, kata Nabi Sulaiman. Baiklah baginda Nabi Sulaiman, kata Hudhud. Lalu Nabi Sulaiman pun menulis surat itu, lalu memberikannya kepada Hudhud, dan Hudhud pun terbang jauh ke negeri Saba. Setelah sampai di kerajaan Saba, ia pun menjatuhkan surat itu, berpaling, lalu mulai bertengger di salah satu ventilasi istana untuk mendengarkan pembicaraan yang nantinya akan dilakukan oleh Ratu Balkis dan juga para pembesarnya. Surat apa ini? Surat dari siapa ini? Tanya Ratu Balkis terkejut melihat surat yang baru saja jatuh. Lalu Ratu Balkis pun membuka suratnya dan membaca isinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku adalah Sulaiman, utusan Allah. Berimanlah engkau dan pendudukmu, berimanlah engkau dan pendudukmu, dan janganlah engkau bersikap sombong terhadapku, kata Nabi Sulaiman dalam suratnya. Hati Ratu Balkis pun bergetar, karena sebelumnya ia belum pernah membaca ataupun mendengar kalimat Allah selama ini. Ia pun bertanya kepada para pembesarnya. Salah seorang pembesarnya mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah, Nabi dan Rasul, juga sekaligus raja di negeri Palestina. Raja Sulaiman ini memiliki kemampuan bisa menaklukkan jin dan golongan jin dan juga hewan. Kerajaan Nabi Sulaiman juga sangat luas dan pasukannya pun terdiri atas 3 golongan. Apa itu? Manusia, jin, dan hewan. Ratu Balkis pun akhirnya berbincang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Hudhud yang mendengar itu pun langsung terbang ke kerajaan Nabi Sulaiman dan memberitahukannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya tersenyum, dan akhirnya utusan Ratu Balkis pun tiba. Para utusan itu pun menyampaikan maksud mereka. Tapi, apa kata Nabi Sulaiman? Apakah kau ingin membujukku dengan hadiah ini? Sungguh, nikmat Allah lebih besar daripada apa yang telah kalian berikan ini. Bawalah hadiah kalian ini, dan katakan kepada ratumu, berimanlah kepada Allah, atau aku akan datang bersama bala tentaraku dan akan memusnahkan kalian, kata Nabi Sulaiman. Para utusan tadi pun terkejut, dan akhirnya mereka kembali ke istana dan mengadukan apa yang terjadi. Ratu Balkis terkejut dan akhirnya memutuskan untuk ke kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu karena mendengar berita itu, Nabi Sulaiman pun mempersiapkan segalanya. Nabi Sulaiman mulai bertanya kepada umatnya, siapakah di antara kalian yang mampu mengangkat singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit pun mengajukan diri dan berkata, wahai baginda Nabi Sulaiman, hamba bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum baginda berdiri dari singgasana baginda, katanya.
Tapi itu malah disela oleh seorang ahlul kitab, yaitu seorang yang ahli akan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman. Wahai baginda Nabi Sulaiman, hamba bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis itu sebelum baginda mengedipkan mata baginda. Semuanya agak heran, dan akhirnya setelah membacakan beberapa ayat-ayat yang ada dalam kitab Zabur itu, maka singgasana Ratu Balkis pun datang di hadapan Raja Sulaiman dan seluruh umatnya. Semuanya terkejut, tak terkecuali juga jin Ifrin yang sangat terkejut. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, Sesungguhnya Allah hendak mengujiku, apakah aku bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya, atau aku mengingkari nikmat yang telah diberikannya. Sungguh, barang siapa yang bersyukur, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan jika ia tak bersyukur, maka mungkin bisa saja nikmat Allah kepadanya akan dicabut oleh Allah. Lalu Nabi Sulaiman pun menyuruh kepada para jin untuk merubah singgasana Ratu Balkis tadi. Lalu Ratu Balkis pun tiba. Sesampainya di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis terkejut melihat lantai yang bening yang berisi kolam ikan. Dan Ratu Balkis pun juga terkejut karena singgasananya berada di sini. Karena lantai tadi itu terlihat seperti kolam, maka Ratu Balkis pun menjinjingkan roknya sampai nampak betisnya, gaunnya maksudnya. Dan Nabi Sulaiman pun berkata, wahai Ratu Balkis, engkau tidak perlu khawatir. Sesungguhnya ini hanyalah keramik yang di bawahnya terdapat kolam ikan. Engkau tidak perlu khawatir akan gaunmu yang basah. Turunkan saja, kata Nabi Sulaiman. Lalu akhirnya Ratu Balkis pun mencobanya. Benar. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai Ratu Balkis, apakah ini singgasanamu? Kata Nabi Sulaiman, kurasa tidak. Lalu akhirnya Ratu Balkis pun menyadari akan kebesaran Allah, dan Ratu Balkis pun beriman kepada Allah dan akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman. Sementara itu Hudhud berkata dalam hatinya, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena engkau telah memudahkan urusanku dan engkau juga telah melunakkan hati Nabi Sulaiman. Jika engkau tidak melunakkan hati Sulaiman, maka mungkin aku sudah disembelihnya. Dan berkat bantuan Hudhud, maka mungkin Ratu Balkis tidak akan beriman. Dan mungkin jika Hudhud tidak terlambat, maka mungkin kerajaan Sabah itu akan terus berada dalam kesesatan. Dan begitulah kisah yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.